Bahkan sampai ada yang bertanya-tanya, kawat ini ya, fungsi daripada kawat. Kalau menanam 1 hektar butuh berapa kawat, Bang? Kawat ini bisa dilepas, kita pindahkan ke tempat yang lain. Tujuan dari kawat saya akan ulas juga teknik menanam stek berdiri, ditebas langsung ditancapkan dengan teknik babon singkong. Nah, yang disebut dengan babon singkong itu adalah ini. Jadi memiliki bonggol, babon itu kan induk. Jadi indukannya ini sekali lagi perlu saya ingatkan, jika ingin menghasilkan singkong yang lebih lebat juga lebih besar, kita bisa melakukan sistem okulasi sambung pucuk ataupun mengganti mata dari mata singkong ini dengan mau tanam singkong agar dapat menghasilkan umbi yang lebih lebat, lebih berbobot. Itu jangan main tebas, main ditancapkan aja, walaupun kita tahu media tanamnya itu sudah memadai. Jadi kita harus memperhatikan bibit yang akan kita tanam. Jangan bibitnya itu masih berukuran kecil, kita tebas langsung kita tancapkan. Jadi kita harus pandai di dalam menentukan bibit. Carilah bibit yang sudah berukuran besar seperti ini, dan ini bekas pelepahnya ini sampai menjadi gelang-gelang kayak gini, sampai melingkari seperti ini, karena tumbuhnya mata tunas ataupun akar itu berawal dari bekas pelepah ini. Nah, seperti ini, maka kita harus potong dari bagian bawahnya. Itu kalau mau seperti orang pada umumnya menanam. Nah, di sini yang paling unik adalah cara menanam singkong dengan teknik ini belah 4 ya. Kita bisa tahu ini kenapa bisa dibelah 4, tentu ini ada tujuannya. Juga kenapa ini diikat dengan kawat, kenapa ini harus ada pelukaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ini proses terjadinya cara tanam dengan sistem belah 4 itu adalah supaya masing-masing ini berfokus terhadap umbinya. Jadi tugasnya tidak akan terbagi ke kanan dan ke kiri sesuai dengan pelepah yang masih tersisa. Ini kan bekas pelepah karena munculnya akar dari sini. Itu alasannya untuk mengendalikan hasil fotosintesis. Makanya ada sistem belah 4. Jadi buat kalian-kalian yang belum tahu, belum paham gitu, silahkan dipraktekkan sendiri dari tutorial yang diberikan oleh mereka para pakar-pakar singkong. Dan kemudian dengan sistem pelukaan seperti ini tujuannya untuk apa, Bang? Ini juga sama, untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis ketika klorofil daun sedang memasak makanannya, terserap oleh akar, makanan yang dihasilkan ini agar tidak mudah untuk semuanya larut ke atas, sehingga dia sebagian besar akan berfokus terhadap pembesaran ataupun pelebatan akar dan umbinya. Ini alasannya. Tapi ingat, sistem pelukaan seperti ini jangan melakukan penyayatan yang berlebihan seperti ini. Karena nanti sudah dapat dipastikan ini selnya akan terputus ya. Untuk kambiumnya ini nanti otomatis akan dehidrasi. Sehingga ini tidak bisa melakukan faktor fotosintesis pengolahan makanannya. Karena tidak menyatu dengan bagian atas. Bahkan sampai ada yang bertanya-tanya, kawat ini ya, fungsi daripada kawat. Kalau menanam 1 hektar butuh berapa kawat, Bang? Kawat ini bisa dilepas, kita pindahkan ke tempat yang lain. Tujuan dari kawat ini adalah ketika melakukan sistem proses pembelahan seperti ini, supaya nanti ini tidak bablas secara menyeluruh terbelah. Ini manfaat daripada kawat. Kalaupun tidak dilepas, ini juga boleh untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis yang dari bawah ini supaya tidak semuanya itu lari pada bagian atas, sehingga akan berfokus terhadap umbinya yang sangat lebat. Paham ya sekarang? Dengan cara yang dilakukan oleh mereka para pakar-pakar singkong. Kalau kalian ingin mendapatkan umbi yang sangat lebat, nih rahasianya dari Dinas Pertanian ataupun Fakultas sepakat. Jika ingin menghasilkan umbi yang demikian, maka harus dilakukan sistem okulasi sambung pucuk, yaitu bisa dengan mengganti matanya ini diseset, kemudian diganti menggunakan mata dari singkong karet gitu, atau jenis singkong yang lain yang memiliki umbi yang lebat dan besar, itu boleh. Misalkan bawahnya ini singkong keju atau singkong roti,
Terus atasnya ini diganti dengan menggunakan singkong yang jenisnya itu dapat menghasilkan umbi yang lebih besar. Karena mengingat seluruh populasi singkong yang ada di Indonesia ini kurang lebih sekitar 300 lebih jenis populasi singkong. Jadi kita harus pandai kita memanfaatkan untuk sambung pucuknya ataupun entres yang akan kita tempelkan. Saya akan ulas juga teknik menanam stek berdiri ditebas langsung ditancapkan dengan teknik babon singkong. Nah, yang disebut dengan babon singkong itu adalah ini. Jadi memiliki bonggol, babon itu kan induk. Jadi indukannya ini diambil dan ciri-cirinya itu memiliki pergelangan ini. Bekas pelepahnya itu betul-betul sampai melingkar. Ini sudah dapat saya pastikan umbinya akan lebih banyak dibanding dengan cara sistem menanam dengan batang yang seperti ini. Yang pada umumnya orang menanam kayak gini. Apalagi mentang-mentang ukurannya besar, main tebas, langsung main tancapkan tanpa memahami bahwa munculnya mata tunas ataupun akar ini kan dari bekas pelepah ini. Kalau ini jaraknya itu terlalu jarang seperti ini, bagaimana dia akan memberikan umbi yang lebat gitu. Apalagi ini masih belum melingkar pada seluruh bagian seperti ini. Nih, ini kan belum melingkar ya, nggak ada ya, tuh. Ini sudah saya pastikan umbinya akan lebih sedikit. Nah, jadi kita harus memahami yang dilakukan oleh orang. Menanam singkong dengan teknik babon singkong itu seperti ini. Kita dapat mengambil di bagian bawah yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Untuk bagian bawah seperti ini, kalau ada prospeknya dia dapat melingkar seperti ini, bekas pelepahnya jangan dipangkas. Nanti ini bisa langsung kita tancapkan. Bibit singkong ini ketika habis masa panen, kenapa sih naroknya itu kan suka dibalik seperti ini ya, dimiringkan. Nah itu kalau teknik orang zaman dahulu, itu adalah fungsinya supaya bibit singkong ini tidak mudah mengalami dehidrasi. Kita harus lebih cermat lagi di dalam melihat cara orang lain. Kenapa sih? Itu sebabnya kenapa sih? Nah, seperti ini. Itu manfaat yang pertama supaya tidak mudah terjadinya adanya faktor penurunan kadar air pada pohon singkong yang akan dijadikan sebagai bibit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah supaya singkong ini nanti ketika ditanam tidak memiliki rasa yang langu ataupun rasa yang pahit. Kita sehingga dapat menafsirkan dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang lain. Dan saya rasa sebelum kita mempraktekkan, jangan mudah menjustis bahwa yang dilakukan oleh orang lain itu salah gitu. Belum tentu juga. Teknik babon singkong ataupun stek berdiri ataupun okulasi, saya akan membuka rahasia yang sangat luar biasa. Tetap saja harus dilakukan sistem penyayatan yang seperti ini. Karena penyayatan ini sangat berguna sekali. Cara menyayatnya jangan sampai merusak dari bekas areal pelepah ini. Jadi kita menyayatnya itu bisa di bagian tengah-tengahnya seperti ini. Dan jangan sampai menyayatnya ini terlalu berlebihan karena ini hanya berfungsi sebagai pengendalian dari hasil fotosintesis agar tidak mudah semuanya untuk larut ke bagian atas, sehingga dia akan lebih berfokus terhadap pelebatan ataupun pembesaran umbinya gitu ya. Pentingnya sistem pelukaan itu adalah seperti itu. Apalagi sudah melakukan sistem pelukaan, terus kemudian media tanamnya itu memadai, kita sudah dapat pastikan dapat memiliki umbi yang lebih maksimal. Nah, sekali lagi perlu saya ingatkan, jika ingin menghasilkan singkong yang lebih lebat juga lebih besar, kita bisa melakukan sistem okulasi sambung pucuk ataupun mengganti mata dari mata singkong ini dengan menggunakan bibit yang dia memang memiliki karakter umbinya itu lebat juga besar, contohnya seperti singkong karet ataupun di antara jenis singkong yang jumbo, jenis singkong yang lain. Nah, itu seputaran tentang ilmu persingkongan. Nah, saya rasa ini semua sudah jelas ya. Hanya tinggal satu yang belum saya jelaskan. Kenapa orang menanam singkong dengan cara sistem stek rebah ataupun stek tidur? Ada juga yang melakukan demikian. Nah, itu dimaksudkan supaya nanti umbinya itu akan lebih lebat karena dia
akan berfokus, akarnya itu akan ke kanan dan ke kiri, sehingga juga ini lebih dapat menghemat lahan. Itu yang dilakukan oleh orang, sehingga kita dapat mencermati maksud dari treatment-treatment dari yang dilakukan oleh mereka para pakar singkong. Baiklah, saya rasa ini saja sudah cukup ya. Kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.